Ya, ini adalah sambungan video-video sebelumnya. Ini yang video yang ketiga. Kalau yang tadi adalah Merauke Kalnit, kemudian Flexi, kemudian yang ini kita akan membahas Merauke MAGS ya. Ini semua sudah saya praktekkan, videonya ada. Tengok di video-video saya sebelumnya di playlist bagaimana cara saya mempraktekannya, meraciknya, takarannya, semuanya lengkap. Kemudian video berikutnya ada yang namanya hasil daripada penggunaan racikan 3 bahan. Nah, kembali ke sini. Merauke MAGS. Merauke MAGS ini adalah pupuk makro majemuk. Ya, ini kan sebenarnya sama juga ini makro majemuk. Yang membedakan adalah kadar, sekali lagi kadarnya dan kandungan-kandungan yang ada di setiap kemasan ini berbeda-beda. Ini mangan ada 16%. Kalau di sini tadi ada berapa? Coba kita lihat. Magnesium hanya 3%, ya kan, ini loh. Magnesium mangan MgO 3%. Kalau di sini 16%. Nah, yang menurut saya menjadikan rumit itu adalah takaran-takaran ini. Kenapa rumit bagi saya? Karena saya tidak mempelajari ilmunya. Saya tidak ikut diklat karena mahal, ya kan. Nah, inilah kenapa ABMI itu juga mahal ya. Perlu dipahami juga untuk meracik ini ya, itu butuh ilmu, butuh waktu, pemikiran ya, ada rumus-rumusnya. Nah, bagi saya yang tinggal di desa yang nggak mau ribet, nggak mau inilah ya, itu saya pakai NPK 1616 Capak Tani itu untuk menyiasati ini. Merauke MAGS ini jauh kepada magnesium sulfatnya itu lebih tinggi, hanya itu saja sebetulnya, ya kan. Di sini ini mau tak miringkan tapi ini sobek. Intinya begini, intinya ini ya, intinya itu adalah ini sama ini tuh ada kesamaan, yaitu dari bahannya. Kalau ini ada unsur NPK, NPK ditambah lagi dengan mangan dan Te. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini hanya ada 2 unsur, mangan dan sulfur atau sulfat, kan gitu ya. Sama seperti ini hanya ada unsur N dan unsur CaO atau kalsium, ya kan. Takarannya apakah di sini itu tidak ada ini? Ada. Ini kan ada unsur NPK, nitrogen, nitrat dan sebagainya ada. Hanya kalau di sini 8, di sini 15. Artinya kita mau membentuk tanaman itu seperti apa? Di dalam video saya dulu pernah. Yang penting belajar hidroponik bagi pemula itu yang penting tanaman itu hidup dulu. Kalau sudah hidup, baru kamu mau bikin tanaman itu lebih gemuk, lebih hijau, atau banyak daunnya, atau bagaimana itu bisa. Caranya bagaimana? Ya ini dengan seperti ini. Pengen daunnya lebih hijau, kasihlah N yang tinggi. Kalau pengennya renyah, kasihlah kalsiumnya yang tinggi. Caranya saya nggak tahu. Terus terang saya nggak tahu karena apa? Meracik ini harus punya ilmu. Nah, itulah mereka yang sudah memiliki ilmunya, dengan pelatihan-pelatihan itulah yang mereka sampai saat ini berjualan dengan kualitas produknya masing-masing.
Lah bagi saya orang desa kemudian juga kerja, nggak mau ribet, pilih yang efisien, beli yang jadi, Abimik yang sudah jadi. Tapi karena Abimik itu mahal, ya saya pakai NPK 1616 yang semuanya sudah ada. NPK 1616 itu kalnitnya ada, flekginya ada, mangan sulfurnya ada, semuanya sudah ada gitu loh. Kalau yang bahan-bahan seperti ini kita harus meraciknya, dek 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 kita racik jadi satu untuk tanaman. Kalau NPK 1616 itu sudah jadi kita tidak perlu lagi belanja. Gini loh, kita itu tidak perlu, saya ibaratkan gini, kita mau ke rumah makan nasi Padang misalkan, ambil nasinya, kemudian pakai lauknya kita pilih. Kalau kita pengen tubuh kita mungkin sehat, kurangi makanan yang kolesterol, berarti kita ambil yang sayurnya saja, tanpa ya yang mengandung kolesterol tinggi misalkan, kan gitu. Kita pakai pilih yang mana. Sama dengan racikan Abimik, kita ingin tanaman kita itu seperti ini misalkan, berarti saya cukup menggunakan ini sama ini, nggak perlu tambahan yang lain gitu loh. Paham ya sampai di sini? Silahkan tulis di kolom komentar kalau teman-teman kurang paham tentang MAGS itu. Sama dengan yang inilah, sama, cuma ini kandungannya hanya dua, mangan dan sulfur atau sulfat, ya kan? Sama nggak ada yang berbeda. Mungkin ini dulu bagi saya. Tadi kenapa saya putus-putus ini, karena saya durasi itu loh, karena ini sudah yang ketiga. Saya kira teman-teman dari 1 2 ini sudah saya jelaskan tadi. Khusus untuk mangan ini juga sudah paham lah. Magnesium itu untuk tanaman fungsinya apa sih, sulfur itu fungsinya apa sih, cari di Google aja, ya kan, enak, lebih gamblang nanti ya. Sebagai penutupnya, sekali lagi teman-teman, saya sudah mempraktekkan ini, hasilnya bagus. Memang kekurangannya adalah biayanya besar, karena kalau di desa untuk mendapatkan ini harus online, harus tambah biaya ongkos kirim, kemudian juga tidak efisien waktu, karena kita harus meraciknya, kita harus macam-macam, ya kan. Kalau pada intinya bahwa ini, dengarkan baik-baik, ini semua kalau diracik menjadi satu itu sama dengan NPK 1616, sama. Yang membedakan adalah unsur-unsurnya ini, takarannya ini saja. Ini sebetulnya sudah saya ulas di video saya yang bongkar NPK 1616 sebagai pengganti Abimik itu. Cuman ini saya sampaikan kepada teman-teman ya, agar paham. Jadi kalau sudah paham, ngerti, orang gampang dihapusi uang gitu loh. Kalau wah, NPK 1611 ditambah ganda sildi, ditambah lagi KCL, ngapain ditambah? Wong NPK 1611 sudah komplit plit kok. Kalaupun terjadi kekurangan nutrisi, daunnya menguning. Kalau kelebihan nutrisi, daunnya terbakar. Udah, mainkan itu saja. Tapi saya hanya menyarankan kepada teman-teman yang kesulitan untuk mendapatkan ini, Merauke ini dan Abimik, kalau dirasa mahal. Kalau saya jauh mahal,
kemudian ya alternatifnya saya menggunakan NPK 1616 gitu loh. Maksud saya ini sebagai pembelajaran kita bersama sekaligus bahan diskusi malam hari ini. Besok saya mau membuat video yang melanjutkan bak hidroponik saya itu karena eh, tidak lepas juga dari biaya, jadi saya harus pelan-pelan, tapi insya Allah besok sudah bisa saya pastikanlah ke bengkelnya karena itu kaitannya juga dengan biaya dan juga waktu dari bengkel lasnya. Jadi teman-teman pokoknya selamat berkarya dengan hidroponiknya. Sekali lagi tetap semangat untuk menjadi pejuang pangan bagi keluarga kita sendiri di tengah situasi yang seperti ini susah. Sekarang banyak pencurian macam-macam lah di kampung, di kota, ya kan, karena untuk apa? Untuk makan. Sedangkan untuk makan sebetulnya kita bisa menanamnya. Ini sebagai pembelajaran kita bersama, jaga kesehatan, jaga keamanan keluarga kita, pantang mundur sebelum tandur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.